Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada henti-hentinya kita selalu mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai saat ini, detik ini masih dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi iman, takwa dan istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga terima kasih kepada Bapak Takmir yang telah menyediakan laptop. Ya, entah ini laptop baru atau laptop apa, atau beli atau sumbangan, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini keberadaannya sekarang sudah ada laptop tanpa saya harus bawa laptop. Mudah-mudahan semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, surat Al-Imran mulai dari ayat 41. Mudah-mudahan kajian ayat-ayat ini bisa nambahi ilmu pengetahuan kita dan juga diiringi dengan tambahnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyumahhisa, dan hendak membersihkan dari dosa-dosa sapa Allahu Allah. Allah hendak membersihkan dosa-dosa alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wayamhaqo, dan menghancurkan al-kafirina, orang-orang kafir. Al-kafirina, orang-orang kafir. Ayat ini masih ada sambungan dengan pembahasan kemarin, yaitu tentang kejadian perang Uhud yang orang Islam diuji oleh Allah dengan kekalahan. Kalau perang Badar itu orang Islam yang menang, tapi perang Uhud itu orang Islam kalah. Nah, dengan kekalahan itu banyak kelompok sahabat yang putus asa, frustasi, terutama para sahabat yang notabene munafik. Itu gembosi para sahabat yang sedang lemah kalut dirundung kekalahan itu. Maka ayat ini adalah memotivasi kepada orang-orang yang beriman yang lemah tadi itu, yang semangatnya mulai menurun. Iyam saskum korhun faqad masal qauma korhum mithlu. Hai orang-orang yang beriman yang kalian lemah, jika menimpa kepada kalian satu luka pada perang Uhud ini, maka sungguh telah menimpa luka itu pada orang-orang kafir pada perang Badar dulu. Nah, gitu kan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia.
Kemarin kamu yang menang, sekarang kamu yang kalah. Tapi jangan menyesali kekalahanmu itu. Tapi coba kamu teliti apa penyebab kekalahanmu itu. Begitu maksudnya itu. Maksudnya Allah itu kamu cari. Yang menyebabkan kamu menang dulu itu karena apa kira-kira? Pada waktu perang Badar. Lah yang menyebabkan kamu kalah di perang Uhud itu karena apa kira-kira? Nah, begitu nggih. Waliya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menguji, ingin mengetahui sampai di mana ketangguhan iman kalian dengan kekalahan ini. Kan gitu nggih. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan dengan kekalahan ini Allah akan mengambil di antara kalian para syuhada, orang yang mati syahid. Itu. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Itu. Terus disambung, waliyumahhisallahu alladzina amanu, dan dengan kekalahan ini Allah ingin membersihkan dosa-dosa orang yang beriman. Apabila dia tetap sabar dan semangat walaupun dia diuji dengan kekalahan. Nah, begitu. Allah ingin membersihkan dosa-dosa itu. Wa yamhaqul kafirin, dan Allah ingin menghancurkan orang-orang kafir. Walaupun menang, orang kafir itu akan hancur karena dia itu tidak beriman. Pasti nanti kalau menang di dunia, pasti di akhirat pasti kalah orang kafir. Begitu nggih. Nah, itulah dalam sebuah pertarungan itu pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Itu pasti, Pak. Ya, ada yang kalah dan ada yang menang. Sebagaimana perang Badar dan perang Uhud. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena itu dalam sebuah pertarungan itu sudah wajar itu. Ada yang kalah, ada yang menang. Oleh karena itu kalau waktunya pilkada kok ono sing menang, ono sing kalah, yes biasa gitu loh. Ya, jangan kok tim sukses itu yang menang menjadi sombong, terus yang kalah itu merasa terhina. Loh, jangan. Goro-goro kalah pilkada sampai gak menang masjid. Ini iman model opo ini? Kan begitu kan? Kan banyak loh, nggih. Ya, para tim sukses itu loh, nggih. Wah, mari ngono terus nggih, kekacauan, kerusuhan, fitnah, menyebarkan fitnah dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Seperti itu tidak boleh. Sebagaimana Allah banyak memotivasi kepada para sahabat karena kekalahan perang Uhud itu. Kamu tetap tetap teguh, tetap beriman, tetap bertakwa, tetap semangat. Pasti Allah akan memberikan jalan kemenangan berikutnya. Nah, begitu, nggih. Nah, seperti itu. Terus am hasibtum, apakah kalian mengira antadkhulu, bahwa kalian akan masuk al jannata, ke surga, walamma, dan sedangkan belum ya'lami, belum melihat Allah alladzina, orang-orang yang jahadu, mereka berjihad, minkum, di antara kalian, wa ya'lama, dan melihat as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Nah, ini juga memotivasi lagi. Ya, juga memotivasi lagi. Karena ada sekelompok sahabat itu dengan kekalahan itu, ya, dengan kekalahan itu sekelompok sahabat itu menggerutu di antara teman yang satu dengan teman yang lain. Kalimatnya kurang lebih begini kalau diterjemahkan itu. Mosok awak dhewe wis kaya ngene iki gak mlebu swarga. Lho ngoten, Pak. Mosok awak dhewe wis kaya ngene soroe iki, babak belur kaya ngene iki mbela agamane Allah. Mosok awak dhewe gak mlebu swarga rek. Nah,
Begitulah kira-kira bahasa kita itu seperti itu. Lalu ayat ini diturunkan. Am khasibtum an tadkhulul jannah. Wong-wong para sahabat yang putus asa, yang lemah tadi, tidak semangat, dan sambil tidak semangat itu mengatakan seperti itu, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal Allah belum melihat orang-orang yang jihad secara sungguh-sungguh di antara kalian. Dimotivasi Allah lagi itu. Apa awakmu iku ngira nek awakmu mlebu swarga? Aku durung ndelok kesungguhanmu. Lah buktine awakmu frustasi, putus asa dengan kekalahan ini. Nah, seperti itu, nggih. Alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dan aku belum melihat di antara kalian yang mau bersabar dengan menerima kekalahan ini. Artinya tidak putus asa. Nah, jadi para sahabat yang sudah jerih payah seperti itu membela agama Allah saja, ketika dengan temannya omong-omong seperti itu, mosok awak dhewe gak mlebu swarga lek koyo ngene, langsung dijawab oleh Allah seperti itu. Nah, jadi kula jenengan nggih aja kok nek wis nglakoni koyo ngene terus ngerasa awak dhewe mosok rek gak mlebu swarga. Nah, gitu. Nek dibandingno karo sahabate Nabi ya sik ado, ngoten nggih. Nah, tapi ukuran kita ya wis apik lah Pak jenengan iki. Wis gelem ngaji, gelem salat kok. Nggih, mpun sae Pak, mpun sae. Nggih, mpun sae, Mas udan-udan ya tetep budal lho. Ngoten nggih. Insyaallah muga-muga kula panjenengan benjing mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala nggih. Wa ya'lamas sabirin. Jadi begitu. Walaqad dan sungguh benar-benar kuntum kalian semua dulu tamannauna kalian mengharap al-mauta kepada kematian min qabli antal kauhu sebelum kalian bertemu musuh. Faqad ra'aitumuhu maka kalian akan melihatnya wa antum dan sedangkan kalian tandurun kalian akan menyaksikan teman-teman kalian yang dulu pernah ngomong. Jadi dulu para sahabat itu kan semangat Pak. Ya, semangat dengan kemenangan perang Badar itu sahabat semangat Pak. Bahkan ketika terjadinya perang Uhud itu Rasulullah punya angan-angan mau bertahan di Madinah saja, tidak usah keluar dari Madinah. Kita bertahan saja di dalam Madinah, dalam kota Madinah, nggak usah nyerang, tapi kita bertahan. Kalau ada nyerang, kita tahan, begitu. Tapi ada beberapa sahabat itu yang usul, yondak ya Rasul, mari kita jemput, begitu. Mari kita keluar dari Madinah, kita jemput musuh, biar nggak sampai masuk kota Madinah, begitu. Ya, ada kelompok sahabat itu yang usul seperti itu Pak. Kemudian Rasulullah mengikuti. Kalau kamu begitu, kami juga mendukung. Ayo kita sama-sama maju. Ya. Dan bahkan mereka dulu itu bertekad, saya berani mati untuk membela agama Allah. Begitu. Loh sekarang kok kamu kok iso lemah putus asa seperti ini? Mana janjimu yang dulu? Begitu. Ayat ini mengatakan seperti itu Pak. Ya gitu loh. Walaqad kuntum tamannaunal mauta. Kamu dulu pernah berjanji kepengen mati syahid membela agama Allah. Itu mengharap-harap al-mauta kematian min qabli antal qauhu sebelum bertemu musuh dulu, sebelum terjadinya perang Uhud. Lah sekarang mana? Kok kamu malah putus asa seperti ini? Nah, seperti itu Pak. Ini memotivasi. Jadi Allah banyak ayat-ayat untuk memotivasi, membangkitkan semangat kaum muslimin lagi ketika kekalahan peperangan Uhud ini Pak. Faqad ra'aitumuhu antum tandurun dan kamu melihatnya. Bagaimana di antara teman-teman kalian yang sudah putus asa seperti itu? Nah, seperti itu. Jadi banyak ayat-ayat memotivasi, membangkitkan semangat sahabat lagi dalam memperjuangkan agama Allah. Gitu. Nah, ini juga sama ini. Ayat-ayatnya juga sama, memotivasi semua.
Wa ma Muhammadun, dan tidaklah Nabi Muhammad itu illa rasul, kecuali rasul. Qad khalat, sungguh telah berlalu min qabli, dari sebelumnya, ar-rusulu, para rasul-rasul. Afa immata, apakah jika Muhammad itu mati, au kutila, atau terbunuh, in qalabetum, kalian akan membalik ala aqabikum, atas tumit-tumit kalian. Maksudnya apakah kalian akan kembali kepada kekafiran? Gitu Pak. Waman, dan barang siapa yang qalib, dia kembali, membalik ala aqibai, atas kedua tumitnya, alias keluar dari Islam, kembali kepada kekafiran, falayadurrallaha, maka sekali-kali tidak akan membahayakan Allah, kepada Allah syai'an, sedikit pun. Wasayajzi, dan akan membalas Allahu Allah asyakirin, orang-orang yang tetap mau bersyukur. Ayat ini juga memotivasi. Sebab tatkala orang Islam itu sudah kocar-kacir barisannya, bentengnya itu sudah orang karet semua. Ya. Jenengan barangkali sudah membaca sejarahnya. Kenapa kok peperangan Uhud itu kalah? Itu kan karena para sahabat itu tidak tidak istiqomah memegang amanat dari Rasulullah. Rasulullah kan mengatakan 50 ahli panah sudah diletakkan di bukit Uhud. Pesannya Rasulullah, jangan kau tinggalkan bukit ini, baik kita kalah atau kita menang, jangan sekali-kali kamu tinggalkan bukit ini. Ternyata ketika mereka sudah melesatkan beberapa anak panahnya, maka sempat orang kafir itu terpukul mundur jauh. Ketika orang kafir itu terpukul mundur jauh, Pak, barang bawaannya orang-orang kafir yang kaya-kaya itu tertinggal di bawah bukit itu, Pak. Kemeleler hartanya orang-orang kafir itu. Ya. Nah, ternyata 50 tentara yang dipasang oleh Rasul tadi melihat barang-barang yang berserakan tertinggal itu, ternyata kepencet modon, kepengen melok njukui, Pak. Ya begitulah, Pak. Padahal Rasulullah wis pesen kaya ngono. Ojo pisan-pisan tinggalkan bukit ini. Hai, kita kalah atau menang. Dadakno roh barang kemleler. Mudun, Pak. Walaupun beberapa temannya sudah neriakin, jangan kita turun, jangan turun. Enggak, orang kafir sudah lari. Dikira lari. Ketika orang kafir melihat dari jauh bahwa bukit itu sudah ditinggalkan dari arah yang berbeda, orang kafir itu genti naik bukit. Akhirnya orang Islam dihujani anak panah dari bukit itu, yaitu bahkan waktu itu Rasulullah itu nyaris terbunuh. Rasulullah juga gigi depannya sampai rampal berdarah. Nah, begitu, Pak. Padahal ini zaman Rasulullah secara amanah. Rasulullah itu biasanya, Pak, kalau harta rampasan perang itu memang halal, Pak. Itu biasanya dijadikan satu dulu, setelah itu terus dibagi, gitu loh ya. Setelah itu dibagi. Jadi mestinya kan dia itu nggak mungkin lah, Rasulullah itu pasti amanah. Kita nggak usah turun lah. Pasti teman-teman yang di bawah sudah mengamankan itu, dan pasti kita nanti akan kebagian. Seperti itu, Pak. Tapi ternyata sifat menungso gitu. Sifat menungso ternyata zaman Kanjeng Nabi ya wis kaya ngono, ngoten lho, Pak. Zaman Kanjeng Nabi ya wis kaya ngono, ngoten lho, Pak, maksudnya iku. Jadi nek saiki misale kok ono BLT teko pemerintah terus royokan gitu, ya gak kaget kan. Lah ngoten sih. Zaman Rasul wis kaya ngono lho. Iku sak ketunggu Nabi itu. Lho, Nabi Muhammad itu di tengah-tengah mereka itu. Isok sempat koyo ngono gitu. Apa maneh kula jenengan ngeten iki, Pak.
Mane diumumno ndok kelurahan besok supaya hadir jam 6 mengambil sembako. Sing gak melok oleh kartu lho, melok teko jan. Dawa sak-desaan, ya Allah ya Karim. Nah ini jadi gak nyalano lah, ini urusan pangan ini. Zaman sahabat itu wis kaya ngono iku wisan. Wis diwanti-wanti Kanjeng Nabi gak oleh mudhun lho, sik mudhun jane. Melok ngeroyok wisan. Cek kuwatire gak uman gitu lho. Lha mosok Rasulullah gak amanah. Kan pasti amanah kan. Orang yang terpercaya di muka bumi yang terbaik akhlaknya, mosok gak percaya. Itu begitu. Nah, ketika dalam kekacauan itu wis kocar-kacir, terpecah belah, orang Islam itu wis berkelompok-kelompok, ada yang berlindung di sana, ada yang berlindung di sana. Ada beberapa sahabat yang tetap mendampingi Rasul, sebab Rasulullah itu terancam mau dibunuh, Pak. Targetnya perang itu kan membunuh Rasulullah. Ada beberapa sahabat tetap yang setia memagari Rasulullah. Setia memagari Rasulullah. Nah, di saat kocar-kacir seperti itu, kelompok orang munafik bersuara, berteriak keras bahwa Muhammad telah mati, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Kalau Muhammad sudah mati, kita kembali ke agama kita dulu. Begitu, Pak. Masya Allah. Lalu majulah orang atau sahabat yang bernama Anas bin Nadir, Pak. Anas bin Nadir itu langsung maju ke depan, Pak, ya, untuk membalas teriakannya orang munafik tadi loh, yang mengumumkan bahwa Nabi Muhammad telah meninggal dunia tadi loh. Kalau Muhammad sudah meninggal, mari kita kembali kepada agama semula kita. Begitu, Pak. Langsung Anas bin Nadir itu maju ke depan dengan membaca ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ketahuilah para teman-temanku sekalian bahwa Muhammad ini tidak upanya seorang rasul, bukan Tuhan. Maksudnya begitu. Artinya bisa juga meninggal gitu loh maksudnya. Karpe ayat itu begitu. Ya, Rasul itu suatu saat juga akan meninggal. Qad khalat min qablihi rusul, dan sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad juga mengalami meninggal. Maka dilanjutkan, afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum, apakah jika Muhammad ini terbunuh kalian akan kembali murtad ke agama kalian dulu. Ini Anas bin Nadir, Pak. Wa may yanqalib alaihi, barang siapa yang kembali kepada agama semula, murtad berarti fala yadurrallaha syai'ah, maka tidak membahayakan Allah sedikit pun. Allah gak butuh Islammu. Begitu, Pak. Allah tidak madarat apa-apa. Bagi Allah tidak ada bahaya apa-apa jika kamu murtad. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah tetap akan membalas dengan kebaikan-kebaikan asyakirin, orang-orang yang tetap mau bersyukur. Maksudnya bersyukur di sini menerima kekalahan dengan sabar dan dengan mengintrospeksi, mencari sebab-sebab kekalahan ini apa. Tidak putus asa maksudnya. Maka Anas bin Nadir itu maju ke depan dengan membaca ayat ini, dan dia itu menerobos barisan orang-orang kafir tadi yang berusaha akan membunuh Rasul tadi. Maka Anas bin Nadir ini terbunuh juga, Pak. Anas bin Nadir itu. Dan gara-gara kalimat atau ayat yang dibaca oleh Anas bin Nadir ini, sahabat-sahabat yang lemah tadi itu menjadi bangkit kembali, terus langsung menyerang barisan orang kafir, dan baru orang-orang kafir itu mundur. Nah, seperti itu. Di dalam sejarah dikatakan bahwa di dalam tubuh Anas bin Nadir itu tidak terhitung luka yang ada pada tubuh Anas bin Nadir yang sudah meninggal tadi itu tidak terhitung, Pak. Bahkan wajahnya tidak bisa dikenali lagi, saking banyaknya luka. Ya, saking banyaknya luka, tidak bisa dikenali lagi wajahnya. Itulah seorang sahabat Anas bin Nadir. Nah, jadi seperti itu.
Ya, seperti itu. Wa makana, dan tidaklah dia linafsin bagi seseorang antamuta dia itu mati illa biidnillahi kecuali dengan izin Allah. Kitaban yaitu merupakan ketetapan ya muajjalan yang sudah ditentukan waktunya. Ini juga ayat ini juga memotivasi, ketahuilah wahai para sahabat bahwa setiap seseorang itu tidak akan mati kecuali biidznillah, dan mati itu kitaban muajjalan adalah merupakan suatu ketetapan muajjalan yang sudah ditetapkan waktunya. Jadi kalian jangan takut untuk menyerang, jangan takut mati. Mati adalah di tangan Allah. Peperangan bukan penyebab sebuah kematian. Karena banyak orang yang tidak ikut perang toh juga mati. Kan begitu nggih? Kan seperti itu. Tapi tetap waspada, Pak. Ojo digawe dalil corona, Pak. Ku sampean gawe dalil corona itu. Mati itu di tangan Allah. Jangan takut corona, terus gak maskeran. Yo jangan. Salah juga ini. Ya. Sangat juga ya. Ya artinya ini kan memotivasi sahabat-sahabat yang sedang lemah tadi itu loh, biar bangkit mau nyerang kembali gitu maksudnya. Ya memang mati itu kitaban muajjalan, suatu ketetapan yang sudah ditentukan waktunya. Waman, dan barang siapa yang yurid dia mengharapkan sawabat dunia, pahala dunia, balasan dunia maksudnya, nuktihi minha, maka kami Allah akan memberikan balasan itu. Sing sapa wonge niat perang kok kepengin ndelek keuntungan dunia, gitu loh maksudnya. Gak kepengin apa itu mensiarkan atau menangkan agama Allah, tapi kepengin oleh harta rampasan perang. Itu berarti dia itu yurid thawabat dunya, menghendaki pahala dunia, berarti balasan dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan. Wa man yurid thawabal akhirat, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, maksudnya perang memang lillahi ta'ala, ingin membela agama Allah, bukan ingin mencari harta rampasan perang. Nah gitu, nu'tihi minha, kami juga akan berikan niat baiknya itu. Wasana jazis syakirin, dan kami akan menambah orang-orang yang mau bersyukur dengan mengikhlaskan niatnya, memurniakan niatnya bahwa dia berperang bukan mencari harta rampasan perang, tapi semata-mata ingin li'ilahi kalimatillah, meninggikan agama Allah, menguatkan agama Allah. Maka Allah juga akan memberikan pahala itu orang yang seperti itu. Nah ini terkait dengan niat, ya, terkait dengan niat. Ayat ini tadi, kalau ayat ini tadi menyemangati para sahabat supaya bangkit kembali mau menyerang, tapi kalau ayat ini adalah keikhlasan dalam ikut berperang. Tujuannya untuk apa? Begitu ya, tujuannya untuk apa? Nah, sama dengan kula jenengan ikut bersusah payah untuk ya apa masjid iki iso apik, niate apa? Niate kepengin oleh pahala akhirat napa kepengin dipuji menungso? Nah, kan begitu nggih. Jadi kula jenengan ikut ngeramekno masjid seperti ini, niate apa? Ya. Jadi terkait dengan niat. Oleh karena itu, ayo kita luruskan niat kita bahwa kita mensyiarkan agama Allah ini ingin sawabil akhirah, ini ya. Ingin pahala akhirat. Gitu ya. Pahala dunya wis gak lah. Jenengan teko rene ya gak dibayari kok. Gitu. Ya Mas yo dhisik ana rotine, saiki gak ana rotine tetep teko. Aku gak ndelok roti kok. Lha ngoten sih. Ngoten sih. Roti itu bukan apa-apa, gitu nggih. Dene Pak Tamir ngekeki ya alhamdulillah, gak ngekeki ya tetep ngaji. Wong panjene niate ngaji ndolek ilmu gitu lho. Dene ana kanca-kanca sing saiki gak ana rotine males aku.
Ya semoga-moga wae dilurusno maneh niate karo Allah. Tapi saya yakin bukan karena itu, nggih. Bukan karena itu. Nah, gitu, nggih. Terus waka'ayin. Ada yang bertanya? Nggih, monggo. Sambil jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah kematian tadi Ustaz, kan sekarang banyak yang bertentangan masalah kematian itu apa sah ketetapan dari Allah. Nah kita ini dalam COVID-19 ini kan banyak yang berusaha untuk menghindar Ustaz ya. Kedamaian apa itu gimana pendapatnya Ustaz? Kita tetap mengakui ketetapan Allah atau kita untuk berusaha tadi Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kata kuncinya adalah mati, gitu ya. Mati tetap akan terjadi. Cuma penyebabnya mati ini bermacam-macam. Gitu nggih. Cuma penyebabnya kematian itu bermacam-macam. Nah, ada Pak sahabat itu yang kepengin mati di medan peperangan itu, tapi ya juga tidak mati. Seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu sahabat setianya Rasul, Pak. Dalam event-event peperangan selalu berada di barisan depan. Bercita-cita kepingin mati di medan peperangan, mati syahid karena jaminannya surga. Tapi ternyata kematiannya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali kan tidak di medan peperangan. Iya kan? Ternyata matinya adalah dibunuh oleh orang, pembunuh bayaran, gitu. Nah, terus sekarang tentang COVID. Walaupun gak ono COVID, mati tetap berjalan, kan begitu Pak? Tapi kita manusia ini harus berikhtiar. Nah, ikhtiarnya ini yang wajib Pak. Ikhtiarnya ini yang wajib. Ya, dengan menjaga protokol kesehatan dan lain sebagainya, pakai masker, jaga jarak, ini kan ikhtiar. Nah gitu kan, ikhtiar. Kita juga tidak tahu kematian kita ini nanti karena corona atau karena penyebab yang lain, kan gitu kan? Tidak ada yang tahu, tapi tetap ikhtiar jalan terus. Ikhtiar tetap jalan terus. Nah seperti itu Pak. Jadi ya tetap ikhtiar, bukan kok alah mati sih tetap no Allah. Tidak begitu Pak. Itu salah juga ya. Salah. Jadi tetap ikhtiar ini adalah kewajiban kita. Mati haknya Allah, ya. Mati itu haknya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ikhtiar kewajiban kita sebagai seorang hamba. Ngoten Pak nggih. Nah, jadi tetap ikhtiar nggih. Enggak. Tetap ikhtiar ya. Ya, jadi tetap ikhtiar. Ya, jadi bukan karena corona terus mati apa cari pangeran ya. Salah juga ini. Salah. Ya kan begitu kan. Nah, terus kadang-kadang bukti ini iku bendino maskeran yo mati. Lho ngono ya. Aku ndak warga apa sampai sewengi mbleng gak ada maskeran gak yo. Buktine gurung mati lho, nantang tatano. Iki repot ngene jane. Wis aja digawe kata niki Pak, wis rusak kabeh tatanan niki lan. Ya, jadi seperti itu nggih. Tetap tetap ikhtiar. Mati haknya Allah, ikhtiar kewajiban kita sebagai seorang hamba. Nggih, wonten malih Pak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu perang Uhud
itu kadang sangat penting, Pak. Dalam sunti, Pak. Rasulullah tidak berdoa, kan Nggih. doanya beliau itu sangat manjur. Nggih. Berdoa kepada Allah agar supaya memenangkan Nggih. yang dicari dalam perintah saja, biar semua orang kafir yang merebut puncak gunung itu mati semua. Oh gitu, oke. Oh. Oke. Dari ben keangel-angel gitu ya. Jadi begini, nggih Pak. Jadi begini, di dunia ini kan Allah membuat hukum alam dalam bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya adalah sunnatullah atau hukum sebab akibat. Lak ngoten nggih. Nek wong iku kepengin sugih ya nyambut gawe ya sing nyereng. Nek kepengin munggah swarga ya ibadah sing nyereng. Nek kepengin sugih terus munggah swarga ya nyambut gawe ya sing nyereng, ibadahe ya sing nyereng. Nek kepengin pinter ya belajar. Itu namanya hukum sebab akibat, sunnatullah. Nah, Rasulullah sebenarnya bisa saja karena beliau ini wis cara bahasa Jawa ini diajangi ombo karo Allah. Pokoknya ndonga mesti dikabulno. Tapi beliau kan juga kepingin mendidik para sahabatnya. Di situ ada pendidikan, Pak. Ya. Jadi di situ ada pendidikan. Kena opo perang Badar persiapannya juga minim kok menang. Itu biar diambil pelajaran. Perang Uhud jauh lebih baik persiapannya, tapi kok kalah. Kenapa? Biar menjadi pelajaran para sahabat, biar hukum alam ini berjalan, biar sunnatullah itu berjalan, gitu loh. Jadi nek ono apa-apa langsung nabi ndonga, nek ono apa-apa langsung nabi ndonga, nek ono apa-apa langsung nabi ndonga. Iki lak gak sida ndidik sahabate nanti. Nah, di situ loh, Pak. Di situ. Soalnya perjalanan Rasul ini di samping beliau itu untuk menyampaikan kerasulannya, beliau juga ada tarbiyah kepada para sahabat, ya, tarbiyah tentang apa saja, kejadian apa saja, biar nanti sepeninggal beliau ini sahabat ini sudah betul-betul mampu untuk melanjutkan syariat ini. Nah, gitu loh. Betul-betul mampu untuk melanjutkan syariat ini. Nah, jadi itu jawaban saya, Pak. Jadi andaikan Rasulullah berdoa bisa saja. Tapi kenapa kok tidak? Kenapa tidak dilakukan Rasulullah? Karena Allah sudah membuat sunnatullah. Biar berjalan sesuai dengan sunnatullah. Dan biar di situ diambil pelajaran sekaligus untuk mentarbiyah kepada para sahabatnya. Itu loh, nggih. Sebab nanti kalau ada ewo titik, wis gampang sahabat, wis gak ada angel tak donganane. Wis gampang sahabat, wis gak ada angel tak donganane. Nah, akhirnya jadi cara gampangane gak dadi generasi yang tahan bantingan gitu loh, Pak Sunti. Bisa diterima nggih? Kan begitu nggih. Makanya diuji itu. Biar tahan bantingan. Nah, begitu kan, biar tangguh untuk menghadapi zaman yang setelah ini akan mengalami fitnah-fitnah yang begitu besar daripada fitnah ini. Barangkali ngoten, Pak. Nggih. Nah, nggih. Monggo, Pak. Nika wonten. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya tanya tentang kematian. Nabi Muhammad itu ada kata Muhammad, tidak tahu ayat berapa tadi, okay, bahwa Muhammad itu pun juga akan mati. Nah, okay, itu yang membaca tadi kok Anas. Okay. Nah, apakah ayat itu sudah tertulis atau Anas itu mendapatkan wahyu sehingga membacakan itu tadi? Jadi yang saya tidak mengerti itu kan sudah ada ayatnya atau ayat pertama atau yang baru didengarkan oleh Anas itu. Ya. Itu yang kami kurang jelas bahwa itu ada kata Muhammad itu pun mati ya, kalau Muhammad itu mati
murtad atau menjadi kafir lagi. Itu yang berbeda dengan tahan-tahan. Oke. Jadi begini Pak, ayat ini sudah disampaikan oleh Rasul. Cuma kadang-kadang para sahabat itu lupa. Contoh misalnya, Nabi Muhammad sudah pernah membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Apa itu? Qad khalat min qabli rasul. Jadi Muhammad itu hanya seorang rasul, yang rasul-rasul dahulu telah meninggal. Terus ketika kewafatan Nabi Muhammad, terus ketika masa kritis itu Nabi Muhammad tidak ada orang yang berani mendampingi kecuali sahabat dekatnya, keluarga dekatnya Siti Fatimah dan pokoknya keluarga dekat. Para sahabat menunggu semua di luar. Setelah itu datanglah bahwa Muhammad sudah meninggal. Muhammad sudah meninggal. Nah, ketika Nabi Muhammad itu meninggal, Sayyidina Umar ini orang yang tidak terima, Pak. Ya, Sayyidina Umar ini orang yang tidak terima dengan mengatakan dan bahkan membawa pedang. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu meninggal akan aku penggal lehernya. Ya, akan aku penggal lehernya. Maka Sayyidina Abu Bakar juga membaca ayat ini. Hai Umar, apakah kamu lupa bahwa Rasulullah telah menyampaikan wa ma Muhammadun illa rasul? Muhammad itu seorang rasul, Umar, bisa meninggal. Dan itu sudah dialami oleh rasul-rasul terdahulu. Nah, gitu ternyata Sayyidina Umar terus astagfirullah. Iya. Subhanallah, astagfirullah. Akhirnya Sayyidina Umar istighfar, terus mohon ampun kepada Allah, saya kok jadi lupa begitu. Nah, ini juga begitu, Pak. Ya. Jadi begitu ada orang munafik yang mengumumkan Muhammad meninggal, Muhammad meninggal, Muhammad meninggal, kita kembali kepada agama semula, kita kembali kepada agama semula. Itu sahabat-sahabat itu sempat mengendur, Pak, mengendur. Ya, tambah cili hati boso Jawane. Maka Anas bin Nadir itu membawa ayat ini juga gitu loh. Apakah kalian lupa bahwa Nabi Muhammad pernah menyampaikan ayat ini kepada kalian? Nah, begitu, Pak. Nah, begitu, nggih. Nah, jadi seperti itu, Pak. Nggih, terima kasih. Sampun isak kados iki. Nggih. Jadi mudah-mudahan kajian ini bisa nambahi pengetahuan kita, nggih. Mudah-mudahan kita tetap diparingi sehat walafiat, Pak nggih. Panjang umur, sehat walafiat, bisa istiqomah ibadah gitu nggih. Karena banyak orang yang dikai sehat tapi ibadahnya tidak terjaga. Makanya terima kasih ya Allah, panjenengan telah menetapkan hati kita semuanya untuk istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.